Yang kami ingin dorong, kami berharap perusahaan, kantor-kantor memberikan insentif bagi mereka yang naik sepeda. Misalnya, diberikan insentif kredit sepeda, diberikan subsidi premi asuransi, diberikan kemudahan di dalam mereka berkegiatan di kantor. Ya, pemirsa, pemerintah berencana menerapkan pajak pertambahan nilai pada sembako. Namun hal itu mendapat penolakan lantaran bisa membebani pedagang dan masyarakat. Wacana pemerintah untuk mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN pada sembako mendapat penolakan dari sejumlah pedagang. Mereka menyebut kebijakan ini akan berdampak besar pada penurunan omset penjualan, terlebih saat pandemi COVID-19 saat ini. Warga pun berharap pemerintah mengkaji ulang wacana penerapan PPN pada sembako. Ya menurut aku sih ya nggak setuju banget sih. Masalahnya kan ini kan pandemi, pemasukannya kita juga kurang, omset juga kurang. Apalagi kalau ditimpakan ke pajak, itu ya memberatkan kami sebagai pedagang. Bebannya diberikan pada pembeli, apalagi sama penjual gitu. Yang lebih parah lagi kan pembeli kan penghasilan belum stabil gitu. Jadi kaji lebih dalam lagi gimana dampaknya untuk masyarakat gitu. Tak hanya dari pedagang, penolakan juga datang dari Komisi 11 DPR RI. Mereka menilai penerapan pajak pada sembako bertentangan dengan upaya pemulihan ekonomi yang saat ini masih terpukul akibat pandemi dan membebani masyarakat. Wacana memasukkan barang kebutuhan pokok ke pajak pertambahan nilai tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam pasal 4A, sembako dihapus dari barang yang tidak dikenakan PPN. Sementara dalam peraturan Kementerian Keuangan terkait jenis sembako yang terkena PPN yakni beras, umbi-umbian, jagung, garam, daging, telur, susu, dan sayur-sayuran. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Edi Nugroho, Jaka Setiabudi, iNews melaporkan. Sebelum pemerintah berencana menerapkan PPN kepada sembako, lebih dulu pemerintah memberi diskon pajak untuk pembelian mobil baru. Ya, kebijakan tersebut ditargetkan untuk meningkatkan penjualan otomotif yang ambruk karena pandemi. Mulai Maret 2021, pemerintah memberlakukan diskon pajak penjualan barang mewah atau PPNBM sebesar 0% untuk pembelian mobil baru. Kebijakan intensif PPNBM untuk meningkatkan penjualan mobil setelah terpuruk karena pandemi. Ketentuan bebas PPNBM ini berlangsung 9 bulan. Potongan 100% diterapkan selama bulan Maret hingga Mei. Kemudian potongan PPNBM 50% pada bulan Juni hingga Agustus. Dan potongan PPNBM 25% pada September hingga Desember 2021. Total ada 21 jenis mobil dari 6 merek yang bisa menikmati kebijakan ini. Saat ini relaksasi pajak penjualan atas barang mewah memasuki tahap kedua, yaitu diskon 50%. Kebijakan relaksasi pajak di tahap pertama membuat lonjakan pembelian kendaraan bermotor meningkat tajam dan menuju normal seperti sebelum pandemi. Tujuan pemerintah memberi insentif diskon PPNBM adalah untuk menstimulus konsumsi kelompok masyarakat menengah atas sebagai bagian pemulihan ekonomi Indonesia. Ya, pemirsa, diaspora Indonesia tidak pernah kekurangan ide untuk mengembangkan kreasi. Ini di bidang kuliner, Tasya's Kitchen kini mencoba peruntungan bisnis di Somersworth, New Hampshire. Dan ikuti laporan VOA Washington DC berikut ini. Lumpia Semarang, mie bakso bola tenis, nasi ayam penyet, hingga lontong sayur. Makanan-makanan khas tradisional seperti ini sudah biasa di Indonesia. Tapi di Amerika, makanan khas Indonesia menjadi makanan istimewa.
Apalagi bagi warga diaspora Indonesia yang bermukim di kota Somersworth, sebuah kota kecil yang terletak di negara bagian New Hampshire, pantai timur Amerika. Di kota Somersworth, New Hampshire, ada sekitar 10-11 ribu penduduk. Namun, 2.000 dari penduduk itu adalah orang Indonesia. Nah, ini sangat menarik karena seperti di belakang saya, ada restoran bernama Tasha Kitchen yang dibangun oleh Tasha dan Marcus yang sudah tinggal di Amerika selama 15 tahun. Nah, yang datang ke restoran ini bukan hanya orang Indonesia, tapi juga penduduk di kota ini. Suasana di restoran ini serba Indonesia. Hiasan dinding, musik, hingga papan menu, semuanya berbahasa Indonesia. Inilah pasangan suami istri Tasha dan Marcus Subroto, pemilik Tasha Kitchen yang mendirikan restoran ini sejak tahun 2019. Mereka adalah diaspora Indonesia yang merantau ke Amerika sejak 15 tahun lalu. Kita suka kangen makanan di Semarang, tapi nggak bisa bikinnya dulu gitu. Jadi dari situ kita belajar masak berdua, ya kan. Cari makanan Indonesia di sini kan susah. Zaman dulu ini bilangnya kan susah, belum ada restoran-restoran kayak sekarang. Jadi ya gimana caranya supaya kita bisa makan, kita bisa bikin gitu. Kita coba-coba bagi makanan yang kita bikin, terus mereka semua pada cocok. Akhirnya kita punya ide gimana kalau kita buka restoran aja. Saya makan di sini gado-gado, bakmi komplit, empek-empek, sama ikan bakar. Bagi saya sangat bangga sekali karena di mana restoran Indonesia ini berdiri di kota yang terpencil ya. Restoran ini juga mendapatkan review positif dari media lokal seperti harian Foster Daily Democrat dan majalah Business New Hampshire. Promosi restoran dilakukan lewat digital melalui berbagai situs online lokal. Pas ada, memang senang banget karena bisa cobain makanan Indonesia, karena saya masih cinta Indonesia ya. Menu-menu di restoran ini bukan hanya untuk para pembeli, tapi sekaligus untuk mempromosi kuliner dan budaya Indonesia. Ini menu andalan kita, namanya Tour of Indonesia, karena kita ada beberapa masakan yang dari beberapa daerah yang berbeda. Ini namanya tahu gimbal. Ini makanan favoritku dari kecil. Untuk menjaga kualitas, pasangan yang mempunyai dua remaja berusia 16 dan 14 tahun ini terus berinovasi, membuat masakan Indonesia agar lebih dikenal di kota ini. Naratama, Audrey Utoyo, VOA, New York. Masa pendukung Rizik siap terlibat ricuh di pengadilan dan Balai Kota Bogor. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di AS Pagi.